Oke, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa akhir zaman gitu kan? Karena memang kita sedang berada di akhir zaman. Kalau kita kelompokin ya, yang namanya zaman itu ada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada zaman zaman Rasulullah, zaman terbaik. Kemudian zaman berikutnya zaman Khulafaur Rasyidin, itu juga zaman yang terbaik setelah yang terbaik ya. Kemudian zaman zaman kerajaan-kerajaan Islam ya, Daulah Islamiyah, mereka penguasa-penguasa yang masih menggigit ajaran Allah, yang masih menggigit ajaran Rasulullah. Setelah itu kita sedang sekarang ya, seperti sekarang ini kita memasuki zaman yang bukan zaman Rasul, bukan zaman Khulafaur Rasyidin, bukan zaman kerajaan Islam gitu kan, Daulah Islamiyah gitu. Kita berada di zaman yang memang sudah sangat jauh gitu kan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak memberikan tanabu. Tanabu itu kayak apa ya, view gitu, ngasih view. Next kamu akan menjalani, merasakan, melihat hal-hal seperti ini di akhir zaman gitu. Yang pasti setiap zaman yang bergulir, yang berganti itu bukannya lebih mudah, bukannya lebih enteng, bukannya lebih ringan, enggak gitu ya. Yang akan berjalan, yang akan kita hadapi ini insya Allah tantangannya enggak main-main ya. Tantangannya lebih berat lagi di sisi misalnya nih di sisi agama gitu kan, apa ya, godaannya lebih besar, lebih banyak gitu kan, dimana apa ya, kondisi-kondisinya itu banyak sekali godaan. Yang misalnya nih masalah ekonomi gitu kan, kita ngerasa bahwa makin kekini gitu kan, kehidupan ma'isyah atau perekonomian kita makin sulit gitu. Kemudian tentang politik gitu kan, politik Islam, kekuatan Islam misalnya, makin kesini juga makin butuh banyak perjuangan tentang sosial gitu kan, tentang sosial masyarakat gitu kan, bagaimana bermasyarakat, akhlak mereka seperti apa. Makin kesini juga akhlak manusia kayak makin jauh gitu dari akhlak yang luhur gitu kan. Dengan kita melihat apa ya, masyarakat sekitar ataupun misalnya di media sosial gitu kan, yang masya Allah apa ya, tangannya, lisannya gitu kan sangat kejam dengan saudaranya sendiri, dengan sesama muslim gitu kan, sangat enggak apa ya, sangat tidak disrespect lah gitu, disrespect behavior. Ada banyak sekali perilaku-perilaku yang sudah tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling menjaga, tidak saling mensupport gitu kan. Kemudian budaya kita gitu kan semakin kesini gitu, ada perang budaya gitu kan yang masuk. Itu banyak sekali budaya-budaya yang menghilangkan identitas muslimah khususnya ya. Makanya teman-teman kalau misalnya ngebuka IG gitu kan, masya Allah benar-benar bisa memilih gitu, memilih budaya-budaya ya. Kalau mau dihitung ya, itu pasti budaya barat lebih banyak gitu, dengan apa ya, perempuannya identik dengan buka-bukaan lah, semuanya itu ada gitu. Dan tantangan untuk muslimah ini kayak kita harus punya sebuah apa ya, punya sebuah tren gitu ya. Apa sih tren apa yang harus kita populerkan, yang harus kita viralkan gitu. Jadi intinya teman-teman yang dirahmati Allah, makin kesini itu bukan makin berat, tapi pasti makin sulit ya. Tapi keuntungannya apa ketika kita menjadi perempuan akhir zaman? Kita sudah belajar banyak gitu tentang apa ya, pelajaran-pelajaran umat terdahulu gitu kan. Di antara umat terdahulu, siapakah yang paling beruntung? Kita bisa baca, perempuan manakah yang paling beruntung?
Contohnya siapa yang paling beruntung? Misalnya, yang paling beruntung adalah Asia. Nah, ini kita bisa pelajari. Kita beruntung jadi umat terkini karena kita bisa mempelajari umat terdahulu, Asia gitu. Kenapa dia bisa beruntung? Dia bisa beruntung karena dia sangat resisten, dia sangat endurance, dia punya daya tahan untuk menghadapi yang dari yang sulit sampai yang paling sulit, menghadapi yang berat sampai yang paling berat. Kita bisa belajar daya tahannya Asia menghadapi lingkungan yang kerusakannya itu udah kompleks gitu, udah kompleks. Yang dia sendiri, Asia sendiri mungkin nggak tahu mau harus memperbaiki lingkungan dia dari mana gitu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, jangan bingung saya harus memperbaiki dari mana. Mulailah dari diri sendiri, seperti Asia, fokus untuk diri sendiri dulu gitu kan. Kalau kita sudah baik, insya Allah kita bisa menjadi inspirasi buat lingkungan kita, mengikuti guidance, mengikuti cahaya yang ada di dalam hati kita. Jadi seorang Asia bisa memviralkan, bisa mempopulerkan sebuah daya tahan yang yang sampai dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dicatat dalam buku yang paling dilindungi oleh Allah, dalam kitab yang paling dilindungi oleh Allah ya, bahwa Asia waktu itu berdoa ya supaya Allah berikan, itu sudah klimaks ya, karena sudah menghadapi berbagai stepnya gitu kan, akhirnya klimaksnya Asia lebih memilih Allah daripada memilih dunia yang selama ini mungkin bikin dia overthinking. Dunia selama ini yang dia panjang harapan dia kepada dunia, perjuangan dia kepada suaminya ya, atau suaminya kan punya sistem, artinya dia berharap suaminya punya kebijakan, dia bisa jadi pembisik suaminya yang akan menyebarkan kebijakan dan kebajikan. Tapi ternyata harapannya kepada manusia ataupun ikhtiarnya ya, ikhtiarnya itu ya secara hasil belum ada hasil, tapi hasilnya itu bukan tentang orang lain, tapi tentang Asia itu sendiri gitu kan. Jadi figur Asia, spirit Asia ini harus terus hidup, kita hidupkan ya, sampai kita merasa bahwa kita adalah Asia masa kini, kita adalah Asia akhir zaman gitu kan, yang punya keteguhan, yang dia itu unbreakable, perempuan yang tak terpatahkan, dia itu perempuan yang unstoppable, yang nggak bisa di stop, nggak bisa dihentikan. Ketika dia punya azam baik, dia akan terus. Ketika dia punya cita-cita yang baik, dia akan maju terus, meskipun misalnya resikonya dia kehilangan istana, dia kehilangan relationship dia dengan suami, dia meskipun kehilangan dunia dan isinya, bahkan nyawanya pun dia ngerti banget gitu. Ini kalau dia lanjut, maka dia harus menebus dengan dirinya, nyawanya gitu kan, semuanya harus ditebus dengan harga yang sangat murah. Untuk apa ditebus dengan harga yang sangat murah? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Kalau untuk Asia, istananya terlalu murah untuk surga. Relationship dia itu juga murah kalau untuk surga. Terus nyawa dia pun ya, bahkan tubuh dia, nyawa dia pun akan dia jadikan sebagai tebusan kalau itu untuk membeli surga. Ibnili indaka baitan fil jannah najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Itu misalnya kita belajar dari perempuan zaman dahulu, karena kita perempuan zaman now itu harus jas merah ya. Jas merah itu jangan melupakan sejarah gitu, karena dengan sejarah kita akan punya guidance, kita akan punya pelita. Allah sebut kisah Asia di dalam Al-Quran supaya kita mengambil ibrah, supaya kita tidak
tidak lagi jadi perempuan yang bingung untuk punya karakter, punya prinsip, punya cita-cita gitu. Itu misalnya kita ngambil dari Asia. Terus siapa lagi nih perempuan zaman terdahulu yang bisa kita pakai untuk zaman sekarang gitu kan, yang viral juga, yang legend, yang dapat testimoni dari Allah gitu kan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Maryam. Maryam bin Imran. Maryam putri Imran. Tentu saja kisah Maryam ini banyak banget ya kalau mau kita pelajari. Tapi yang pengen kita garis bawahi adalah Maryam ini identik dengan perempuan yang sangat berbakat menjaga kesuciannya, perempuan yang sangat berbakat menjaga martabatnya gitu kan, perempuan simbol kesucian lah ya, sampai disebut dengan Maryam al-Muqaddasah, Maryam sang perawan suci gitu kan. Tentu saja beliau lisannya suci, matanya suci ya, matanya lisannya tidak pernah digunakan kecuali untuk kalimah thayyibah. Mata beliau juga tidak diizinkan, tidak pernah diberikan untuk melihat hal-hal yang haram. Hati beliau gitu kan dibersihkan sebersih-bersihnya, jangan sampai ada yang haram masuk ke hati, masuk ke pikiran gitu kan, yang akhirnya ketika hati bersih, pikiran bersih, lisannya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, dan dialah Maryam al-Muqaddasah. Berbeda ketika misalnya zaman sekarang ya, itu tontonan-tontonan atau sajian-sajian baik di YouTube atau di IG itu ngegoda banget, nantangin banget gitu kan. Satu jari itu sangat mudah, sangat ringan gitu untuk memilih gitu, memilih ini pencet nggak ya, lihat nggak ya, tonton nggak ya gitu. Nah, posisikan diri kita seperti Maryam gitu ya. Enggak ini aurat, enggak ini bikin baper, enggak ini bikin dosa, enggak gitu. Maka hal-hal seperti itu yang membuat kita bisa menghidupkan Maryam zaman now. Atau misalnya kita menghindari kayak upload foto yang berlebihan gitu ya, yang manfaatnya seberapa, madorotnya seberapa. Kita harus kayak benar-benar bisa ngontrol, bisa ngukur gitu. harus aman dan terukur gitu kan. Kenapa? Karena perempuan kalau udah masuk di sosial media godaannya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dia kehilangan kontrol gitu. Jadi kontrolnya apa nih? Kontrolnya adalah malu, kontrolnya adalah iman. Karena perempuan ini baik di zaman dahulu sampai akhir zaman misinya atau tugasnya, salah satu tugasnya itu adalah sebagai benteng peradaban umat Islam. Benteng ya, kok bisa perempuan jadi benteng? Bisa banget gitu. Karena kalau arti benteng ini perempuan yang menjaga agar antara laki-laki dan perempuan itu ada batasan gitu. Coba bayangkan kalau misalnya perempuan tidak menjadi benteng, tidak punya standar gitu kan, tidak menutup aurat, apapun yang ingin dia pamerkan, apapun yang ingin dia tampakkan, karena merasa keren mungkin ya, apa yang ingin dia tampakkan, itu kan berarti dia hidup tanpa benteng ya. Dia nggak ngerasa kalau dia jadi benteng. Akhirnya ya maaf gitu, jangan salah. Mungkin laki-laki akan bilang, ya jangan salahin kami laki-laki lah berseliweran kayak gitu. Akhirnya apa gitu, kita saling menyalahkan. Kamu laki-laki nggak bisa jaga mata, kamu perempuan nggak bisa jaga aurat gitu kan. Akhirnya ini bukan cara yang benar gitu untuk menjadi umat yang baik. Itu saling menyalahkan. Kita berhenti saling menyalahkan, kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Kita menjaga diri, maka
Ketika kita menjaga diri, kita sedang menjaga umat Islam, kita sedang menjaga peradaban Islam. Seperti Asiyah tadi ya, jangan dipikir Asiyah itu perempuan yang lemah, perempuan yang apa ya, yang loser. Loser itu apa ya? Apa Ratu? Pecundang. Ya, perempuan yang lemah, perempuan pecundang, perempuan yang nggak punya daya dan upaya, la haula wala quwata gitu kan, perempuan yang mau-maunya aja gitu kan, ditindas oleh Firaun gitu. Jadi inilah ya, perempuan itu ternyata punya apa ya, punya kontribusi yang sangat besar dalam peradaban gitu. Jadi karena perempuan ini istri, perempuan adalah anak, perempuan adalah ibu, perempuan adalah saudara, perempuan adalah bibi dan tante gitu kan, maka dia punya kontribusi yang sangat besar menjadi yang melahirkan peradaban atau yang menemani tumbuhnya peradaban atau yang mensupport tumbuhnya peradaban gitu. Jadi perempuan itu kayak gitu ya. Meskipun yang kisah Asiyah ya, kelihatannya dia kalah gitu kan sama sosok Firaun, kelihatannya dia apa ya kalah, apa-apanya kalah gitu, tapi sama Allah dimenangkan, sama Allah diberikan kedudukan, oleh Allah diberikan posisi. Karena posisi itu bukan sekedar oh dia jadi a queen, dia jadi ratu, oh dia keren jadi ratunya, keren dia jadi apanya, bukan tentang posisi, tapi tentang sebuah nilai, sebuah pelajaran, sebuah wisdom, sebuah kekuatan yang bisa merubah masyarakat gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan menunggu saya jadi istri presiden baru bisa merubah rakyat. Jangan menunggu saya istrinya pejabat baru bisa memakmurkan rakyat gitu kan. Jangan menunggu itu semua, karena kita bisa memulai dari sekarang juga gitu kan. Memulai untuk memakmurkan diri kita, lingkungan terdekat kita, maka insya Allah Allah akan berikan kesempatan buat kita untuk memberi manfaat sebesar-besarnya untuk lingkup yang lebih besar lagi.